Penjelasan dari UGM salah gitu. Saya sebut salah karena dia menjelaskan itu dicetak di percetakan Prima sama percetakan Sanur. Salah karena Prima itu baru ada tahun 86. Ketika itu gambar Pak Jokowi saya masukkan, saya sandingkan dengan foto Mr. X ini, jawabannya apa? Match atau tidak match. Jadi ini bukan Jokowi. Itu bukan Jokowi. 99,9%. Saya berani pastikan foto di ijazah itu adalah miliknya Dumantno Budi Utomo, sepupunya Jokowi. Jadi bukan Jokowi. Kalau insinyurnya adalah dari ijazah yang ternyata itu disebar oleh kader PSI tadi, dan itu sudah saya pastikan kalau itu palsu, tagar adili Jokowi, tagar makzulkan Fu Fafa. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Ini sahabat kita semua, Bung Roy Suryo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Roy Suryo ini pakar telematika, mantan Menpora. Nanti ada hubungannya. Oh, ada hubungannya, makanya saya sebutkan mantan Menpora. Iya, kenapa ada keterkaitan olahraga. Oke. Mas Roy, selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya, minal aidin wal faizin untuk semua juga yang mungkin menonton podcast Abraham Samad Speak Up ini, yang mungkin agak kaget kalau kita agak sering ceplas-ceplos. Ya, tapi ini bagian dari usaha kita untuk meluruskan ya, Mas Roy. Mas Roy, ini kan tiba-tiba heboh nih kemarin. Mantan dosen Universitas Mataram, Rismond Hasiholan. Sianipar mengungkapkan bahwa ijazah Jokowi palsu dan menyebutnya 11 triliun persen. Ya, 11.000 triliun persen palsu. Saya yakin 11 triliun persen kebenarannya, kira-kira gitu ya. Iya. Kemudian menyusul nih Mas Roy melakukan analisa lebih mendalam lagi ya. Dan yang saya kaget tiba-tiba Mas Roy bisa menjelaskan secara ilmiah bahwa ternyata di ijazah itu kan ada pas foto tuh. Betul, ada pas fotonya. Pas foto yang digunakan di lembar apa tuh, itu sama sekali bisa dikategorikan palsu. Betul. Apalagi kalau dikaitkan dengan yang ada di lembar pengesahan dan sampul skripsi. Oke, kita mulai dari pas foto nih, Mas Roy. Bisa nggak dijelasin? Pas foto atau yang ditemukan oleh Rismond dulu? Ya, Rismond urutannya dulu. gitu. Jadi gini, saya harus menyatakan salut gitu ya, buat dan bangga Bang Rismond. Karena meskipun orang-orang juga banyak bilang, loh Mas, itu kan sebenarnya Anda dulu sudah nemukan 5 tahun yang lalu gitu ya. Orang banyak mengingat tweet saya. Iya, memang 5 tahun yang lalu itu sempat ada kesempatan ketika Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta itu ketika dikonfirmasi oleh wartawan itu menunjukkan ini loh skripsi yang dihebohkan, dia membuka itu di kampus Fakultas Kehutanan UGM. Dia bukanya di depan wartawan. Iya, di depan wartawan. Cuman waktu itu kan saya konfirmasi ke teman wartawan Jogja kan, gitu. Sempat nggak kalian pegang gitu? Karena mereka bilang nggak boleh dipegang. Cuma diperlihatkan. Hanya diperlihatkan. Nah, setelah itu saya kejar. Penasaran. Kalian motret kan pasti? Iya. Nah, dari foto itu saya sudah langsung bisa menganalisis dari foto ya, gitu. Seperti biasa. Saya langsung bilang palsu. Gitu, karena saya 100%. Iya, karena saya memang biasanya 99,9%. Nggak bisa 100, nggak mungkin 100 gitu. 99. Nah, saya bilang gitu, terus kenapa gitu Mas gitu. Saya bilang ini pakai huruf yang Times New Roman, ini huruf komputer. Persis sama seperti yang dikatakan Respon. Hanya waktu itu kemudian saya memang punya rencana gitu ya. Jadi beberapa tahun kemudian ketika itu sudah saya tweet ya, tahun 2020 itu ada bukti screenshot Twitternya ketika saya melakukan itu, saya berkali-kali sebenarnya ke UGM, Pak Samad. Ya, ke Fakultas Kehutanan, ke perpustakaan untuk melihat dan melakukan analisis. Nggak boleh. Jadi karena Mas Roy dikenal. Begitu datang saya, waduh alasannya macam-macam. Ada yang bilang itu sudah nggak disimpan di perpustakaan, ada yang bilang itu disimpan di rektorat. Nah kan nggak mungkin kalau di rektorat nggak ada perpustakaan, masa ada di perpustakaan umum rektorat kan nggak mungkin. Ada yang bilang itu di bawah Pak Dekan lah gitu. Jadi satu alasan. Nah saya memang kaget ketika kemudian Respon bersama istrinya itu datang ke Jogja, Kusula, dan itu salut saya. Dia melakukan investigasi. Iya, karena dia mungkin tidak dikenal. Dia bisa lolos. Dia bisa lolos, masuk ke perpustakaan, dia ambil itu skripsinya Jokowi itu, ya. Kemudian dia potret. Memang harusnya kalau waktu itu dia bawa scanner, wah itu top lagi.
gitu. Lebih Cuma kan jelas ya? mungkin nyolok itu ya, apa scanner kan gitu. Tapi dia potret itu sudah bagus banget. Nah dari situ hipotesis dia adalah itu dibuat dengan mesin cetak yang baru atau printer baru gitu loh. Apakah itu laser jet ataukah itu inkjet? Nah, artinya dengan program yang berbasis operating system Windows, gitu. Dan itu hurufnya adalah Times New Roman. Meskipun Times Roman itu bukan Times News ya, tapi Times Roman itu sudah ada semenjak tahun 32 ya, tapi disebut Times New Roman karena dia kemudian dimasukkan ke dalam program yang di bawah OS Windows dan digunakan dalam program pengolah katanya MS Word itu baru tahun 92. Gitu. Jadi artinya kalau itu kanon dicetak tahun 85 nggak mungkin. Nah, ini nggak mungkin, ini mesin waktu nih gitu. Jadi naik time channel gitu. Dan memang Resmond lah juga yang memang membuktikan kalau ternyata ada perbedaan kertas dan perbedaan cetakan di situ. Jadi di depan itu, kalau itu wajar lah, itu di depan itu sampul itu memang dibuat dengan mesin cetak yang ada di seputaran UGM, ya gitu. Hanya saja penjelasan dari UGM salah gitu. Saya sebut salah karena dia menjelaskan itu dicetak di percetakan Prima sama percetakan Sanur. Gitu. Salah karena Prima itu baru ada tahun 86. Salah lagi nih. Salah lagi ya gitu. Dan memang inilah kalau kebohongan ditutupi. Iya, Sanur memang sudah tutup. Sanur pun juga lebih lambat dari Prima gitu. Dan saya tahu persis Prima itu posisinya di mana gitu. Dan kemudian harusnya dia sebut perdana. Karena kalau percetakan perdana memang ada, zaman saya kuliah pun sudah ada itu masih perdana. ada, ya? Tapi mesin cetak yang dimiliki oleh perdana itu pun hurufnya bukan huruf yang scalable kayak gitu. Huruf scalable itu apa misalnya? Huruf scalable itu yang kayak yang ada di Windows. Bisa kita atur misalnya 10 poin, 12 poin, 14 poin. Ya, kalau mesin cetak lama itu namanya cetak tinggi. Ya, jadi grafikalnya itu cetak tinggi. Kemudian itu hurufnya disusun satu persatu, biasanya pakai kayak pinset gitu nyusunnya. Kemudian diputer gitu. Nah, itu kemudian dilihat. Kadang-kadang ada yang kebalik segala. Gitu. Itu biasa kayak gitu tuh percetakan kuno. Nah, itu biasanya memang dibuat untuk judul. Dan kadang-kadang, makanya di judul itu kadang-kadang ada kreasi dari percetakan perdana itu. Misalnya nama mahasiswanya itu ditulis pakai Latin gitu. Tapi huruf di atasnya tuh kapital gitu. Iya, betul. Tapi hurufnya tidak mungkin bisa centerfold atau tidak rata tengah atau rata kiri rata kanan ya. Tapi pasti manual gitu, kelihatan lah itu. Dan biasanya ada noktah-noktah atau ada karena itu kan ditata gitu. Nah, dan perdana itu belum ada yang namanya mesin cetak. Dia punya mesin cetak kayak laser itu di tahun 85. Karena tahun 85 itu pun itu sebenarnya baru ada 1-2 percetakan lama di Jogja. Kebetulan saya anak komunikasi jadi hobinya ke percetakan-percetakan. Ada Asko Offset yang lama, ada Lukman Offset di Jogja. Itu yang pertama punya mesin cetak Hewlett Packard itu. Yang harganya kayak bisa beli mobil kalau dulu. Mahal sekali ya? Mahal sekali, 25-30 jutaan. Dan itu yang jual, maaf nih saya sebut tokonya ya. Yang jual pun hanya ada 2 toko besar, Cika sama Komputa. Dan yang menarik Pak Abraham, terus terang saja, saya mungkin tidak hanya bisa memberikan selalu keterangan selaku ahli, tapi saya saksi fakta gitu. Karena saya kerja di toko komputer itu dulu. Jadi tahu pasti kapan mesin cetak itu ada di Jogja, mesin itu Abraham. Jadi saya mendukung penuh. Intinya saya mendukung penuh statementnya Resmond. Ya, dan Resmond juga sempat melihat bahwa ternyata pada halaman pengesahan itu ada tanda tangan yang dia ragukan. Nah, kalau ini memang perlu seorang grafolog ya nanti untuk membaca itu. Tapi sebenarnya sekilas saja, karena saya juga pernah belajar itu gitu, palsu itu tanda tangannya. Tanda tangan bahwa dosen pengujinya itu karena gerakannya, tarikannya itu biasa. Kalau itu waktu itu kemudian tidak hanya difoto, tapi di scan pakai mesin scanner, itu akan ketahuan karena akan terlihat tekanannya, akan terlihat tarikannya, jadi banget. Tapi dilihat dari situ aja itu sudah bisa dikatakan palsu. Yang menarik lagi di halaman berikutnya tuh mesin ketik biasa. Jadi ini kan aneh banget gitu. Artinya kalau halaman judul itu oke, itu dibuat percetakan. Tapi harusnya halaman pengesahan dan sampai ke isinya itu semuanya harusnya ya sama. Mesin ketik ya mesin ketik gitu loh. Bukan kemudian di di beda-beda gitu. Meskipun kertasnya sudah diupayakan hampir sama, tapi tetap kertas yang ada di halaman depan itu masih terlihat sedikit agak lebih baru dibandingkan dengan yang belakang.
Luar biasa. Jadi Itu Mas soal Roy ini skripsi sebenarnya sudah pernah mau melakukan investigasi, Ya. tapi terhalang karena Mas Terhalang. Roy diketahui ya. Ya, tapi tetap ada buktinya. Oke. Dan tetap yang namanya kalau dalam istilah research pengetahuan ya, respon ini memiliki novelty, kebaruan gitu. Oke. Jadi dia layak lah gitu. Dia menemukan kebaruan itu karena dia menemukan bahwa itu Times News Roman. Nah, dari situlah kemudian ini gayung berlanjut ini. Jangan dulu Mas Roy. Ya. Kemudian kan Mas Roy meneliti pas foto nih. Oh iya, makanya saya bilang gayung berlanjut. Oke. Menariknya, ini seperti sudah sunatullah. Sunatullah. Seperti sudah ada garis dari Allah. Mendadak kan ketika kemudian masyarakat ya, netizen terutama, itu meributkan, wah kalau gitu kalau skripsinya dikatakan 11.000 triliun palsu gitu ya. Iya. Ya 11.000 triliun itu respon itu menggunakan, itu ingin menyindir itu di kantong kanan saya ada 11.000 triliun, kantong kiri ada 8.000 itu. Bagaimana ijazahnya? Nah, ini yang menarik, Pak Bram. Karena selama bertahun-tahun, saya bilang sudah belasan bahkan puluhan tahun, meskipun sudah disidangkan di Solo ketika persidangan Bambang Tri Karena dan kan nanti Gus begini Nur, dalilnya kalau kita coba persoalkan skripsinya nanti dibilang, ya kalau skripsi itu palsu, ya kan belum tentu ijazah palsu kan? nah, ya nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Pasti palsu. Palsu, oke. Iya, kalau skripsinya aja udah palsu, ijazahnya pasti Apalagi? palsu. Nah, Oke. lucunya, yang selama ini kita hanya melihat itu hanya beredar di sosial media berupa lembar fotokopi Ijazah. ijazah, dan yang di sidang pun yang saya ikuti dari Sidang? Bang Egy yang menjadi kuasa hukum, Kosinudin jadi kuasa Bang hukum. Roy pernah dipanggil sebagai saksi ahli? Saya harusnya menjadi ahli. Tapi ditolak. Cuman bukan. Di rekayasa supaya saya nggak bisa hadir. Oh. Ada satu jadi ketika tahun 2020 itu sebenarnya saya disebut sebagai ahli. Iya, Kemudian tapi di rekayasa ditahan. Betul, supaya saya nggak bisa jadi ahli. Makanya Itu. Mas Roy ditahan kan? Itu kan sebenarnya gunanya kan awalnya di situ, jadi dicarikan kasus sama sekali nggak masuk akal itu. Nah, sama akhirnya. Ketika kemudian Bang Egy saya tanya, apakah itu pernah muncul ijazah aslinya? Enggak, hanya berupa fotokopi. Jadi harusnya dari situ saja Bambang Tri nggak bisa ditahan, gitu. Karena hanya berupa fotokopi, harusnya kan dihadirkan yang asli, gitu kan. Dan memang alhamdulillahnya Bambang Tri dan Gus Nur itu kan kemudian oleh MA Mahkamah Agung kan ditolak dalil yang pasal yang didalilkan ke dia ya soal tuduhan itu ya kan bahwa dia hanya kemudian dituduh menyebarkan keramaian atau membuat kegaduhan. Nah, ini yang saya bilang sunatullahnya. Sebelum Lebaran persis, itu ada kader partai salah input ya atau partai sebar ijazah. Partai sekitaran ibu kota. Ya itu yang kemudian tiba-tiba melakukan posting ya di Twitter. Ini loh ijazahnya Jokowi. Jadi kader PSI langsung memperlihatkan ijazah. Iya, dan dia melakukan statement itu dan difotolah sebuah ijazah di situ. Yang menariknya itu color berwarna sehingga kemudian jelas banget di situ. Bisa diteliti ya. Bisa diteliti. Langsung saya pun dengan kebiasaan ya, begitu lihat dengan kasat mata palsu lagi nih gitu. Ya. Karena apa? Pak Sama. Di sebelah kiri itu ada garis yang menunjukkan kalau itu sebenarnya berupa copy color. Jadi itu bukan ijazah. Kalau ijazah nggak mungkin ada batas garis kopian di sebelah kiri. Jadi itu fotokopi juga sebenarnya. Meskipun itu mungkin fotokopi dari sebuah ijazah. Nah, tapi kemudian karena itu color, nah ini yang menarik, dan itu dijamin itu keasliannya oleh kader tadi, maka itu berani dijadikan pembanding. Karena sudah ada yang menjamin kan. Nah, dari situlah kita teliti. Dari situ saya teliti pertama kali sebelum soal pas foto, ya, ini prosesnya. Saya kemudian melihat dari itu karena kasat mata saya meragukan soal adanya watermark itu logo UGM yang warnanya keemasan itu. Ya, karena masih clear banget emasnya itu. Kita tahu tinta emas itu kalau sudah seusia berapa tahun itu biasanya sudah memudar. Nah, ini masih jelas banget gitu. Saya curiga saya gitu. Ini cetakan baru ini gitu. Kemudian foto. Nah, itu dilihat kemudian saya besarkan, saya masukkan to scanner, kemudian saya besarkan, nampak banget gitu. Pak Sam. Foto itu dengan capnya itu nggak konsisten. Bagian atas itu yang ada background, itu capnya di atas ya. Tapi ketika masuk ke bagian badan orangnya tuh di atas capnya. Ini benar.
Ini kalau misalnya pemirsa Speak Up ini, nonton film judulnya kalau nggak salah Argo. Argo itu tentang perjuangan agen rahasia Amerika menyamar menjadi produsen film, ya Ben Affleck yang main waktu itu menyelamatkan para diplomat Amerika di Iran. Itu cara membuat paspornya juga begitu. Jadi paspor yang aslinya gambarnya foto orang lain, ditempel foto dia, tapi dia diiris dengan cutter hati-hati sekali. Itu pun dia berusaha agar tubuhnya itu tetap seolah-olah di bawahnya cap. Jadi dia pelan-pelan banget gitu, sehingga nah ini nggak rapi. Jadi badannya itu di atasnya cap. Jadi capnya nggak nampak di atas badan. Nah dari situ, wah ini ngaco ini gitu. Akhirnya saya masukkan program, ini ilmiah banget ini, namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Nah, Error Level Analysis ini bisa melihat kalau ada sebuah gambar atau foto, dia pernah disentuh dengan rekayasa atau tidak. Itu dia bisa tahu. Meskipun itu hanya berupa kopian, atau hanya berupa copy color kayak gitu ya. Nah, saya berasumsi ini kan color copy ya gitu. Jadi itu akan kelihatan mana bagian-bagian yang pernah disentuh. Kalau tidak, dia akan bersih. Sebagai komparasi daripada susah-susah, Mas Muhammad, yang saya tulis juga di berbagai yang sudah dimuat, terima kasih untuk media-media yang sudah muat, saya masukkan ijazah saya yang tahun 91. Yang dari UGM. UGM asli. Ya asli karena ini gitu. Supaya sama. Saya juga bisa masukkan yang S2 tapi kan agak baru, atau yang S3 yang doktor, tapi kan yang sama-sama UGM lah tahun 91, hanya terpaut 6 tahun dari 85-nya Jokowi. Nah di situ ketika masuk ELA bersih, kalau ijazah yang benar atau gambar yang benar, kalau dia tidak pernah disentuh, tidak pernah diediting, tidak pernah kena retouching namanya, itu gambar itu masih terbaca, bahkan masih terbaca ijazah gitu, masih terbaca meskipun itu udah bentuknya blur. Nah gitu. Jadi, nah, sedangkan kalau gambar yang disebut-sebut ijazah ini, itu dimasukkan, ini maaf ini istilah saya, ya, itu bentuknya kayak bercak-bercak kotoran burung. Berarti kotor semua. Kotor, bagian logonya kotor, bagian. Jadi ini kayak kalau misalnya kita sering nonton film CSI, ya, Crime Scene Identification. Kalau penyidik itu memeriksa ruangan, dia gelapkan ruangan itu, dia kasih infrared sama sinar blue itu, kemudian kan kelihatan mana bercak darah itu kan, nah itu sama dengan itu. Jadi di situ kelihatan bahwa, nah saya posting itu sebagai ini ijazah ini berarti sudah disentuh, sudah direkayasa. Jadi aslinya tidak ini. Nah dari situlah pertanyaan Pak Abraham tadi saya teruskan. Bagaimana pas fotonya? Ya selain cuman berarti kan ada pas foto yang ditempel di situ. Karena secara manual kalau kita scan itu nampak banget itu di atas tadi. Nah, itu kemudian kita cek pas fotonya. Nah, pas fotonya kemudian ini kan harusnya pas fotonya Pak Jokowi kan? Harusnya gitu kan? Aslinya kan gitu. Tapi kan beredar rame di sosial media. Itu apa benar itu Pak Jokowi gitu. Karena apa? Karena beberapa sebenarnya sudah juga mengungkapkan. Cuman kan rata-rata itu kan hanya sepertinya, kayaknya. Kan belum ada ilmu yang bisa mendeteksi itu benar apa enggak gitu kan. Nah, karena ada juga yang mengidentifikasi begini, menanyakan begini. Itu kan bibirnya tebel gitu. Terus telinganya daplang. Hidungnya mancung. Giginya rapi gitu. Pakai kacamata gitu. Iya, sebagian juga mengatakan nggak boleh dong pas foto ijazah kok pakai kacamata gitu. Itu kenapa itu? Lah ya ini pun sebenarnya udah nggak masuk akal gitu. Sampai sekarang nggak boleh. Kalau hijab sekarang sudah ada peraturan, memang boleh sekarang hijab. Dulu zaman tahun saya ingat itu pun harus dibuka. Jadi pas fotonya itu pun menjadi menarik. Apakah ini benar dengan Pak Jokowi? Saya kemudian cari gambarnya Pak Jokowi sekarang. Karena kemudian karena kan ada program yang memang bisa kemudian digunakan untuk mendeteksi itu. Foto itu sama enggak? Jadi namanya face comparison. Face app ini. Jadi face comparison dan face recognizer. Ini biasanya Pak Abraham dan pemirsa Speak Up, biasanya saya gunakan untuk mendeteksi foto atau video seseorang itu asli apa enggak. Gitu kan. Kayak video-video cabul ya. Nah betul, kayak yang barusan terakhir kemarin, inisial LM itu, yang saya analisis videonya 4 menit 24 detik itu asli, yaitu salah satunya dengan itu. Itu kan dia menggunakan berbagai AI, artificial intelligence untuk melakukan itu. Ada yang namanya VGG face ya,
Itu virtual geometry group face. Jadi teknik-tekniknya ada FaceNet, embedding wajah itu ke vektor. Ada vektornya 128 bit, ada vektornya 512. Jadi makin banyak vektor itu artinya gini. Kalau ada wajah itu akan ditarik antara jarak mata dengan mata dengan hidung, kemudian diperbandingkan. Jadi gambar itu akan banyak vektornya. Akan dibuat matriks di situ. Dan itu akan ketahuan. Kalau seseorang dulu itu seperti apa, sekarang seperti apa. Bahkan saking canggihnya program ini, Pak, itu kalau di National Geographic kita bisa lihat tengkorak-tengkorak mumi zaman dulu. Apakah itu Osiris, apakah itu Tutankhamun, apakah itu Faraoh, itu sekarang bisa keluar wajahnya seperti apa. Gitu. Karena dengan AI bisa diperlihatkan tulangnya kayak gini, gambarnya kayak gini. Bisa dia memproyeksikannya mukanya persis. begini. Jadi kalau ada seorang anak kecil, dulunya bentuknya kayak gini, besarnya kayak apa? Bisa ya? Bisa. Dan itu match. Artinya kalau jadi misalnya kayak kita gini, ditempelkan bisa dilihat waktu masa kecil. Betul. Apakah foto masa kecil kita tuh benar nggak dengan kita? Pernah operasi? Dan ini mohon maaf, akhirnya saya harus bilang apa adanya. Begitu dengan program Face App itu, ya, ketika itu gambar Pak Jokowi saya masukkan, saya sandingkan dengan foto Mr. X ini, ya, jawabannya apa? Match atau tidak match. Jadi ini bukan Jokowi. Di foto itu ya, jadi pas foto yang digunakan di jasa bukan ya, fotonya Jokowi. Saya pastikan itu bukan Jokowi. 99,9% itu bukan Jokowi. Itu heboh. Wah, terus kemudian saya banyak juga di teks atau di DM lagi. Kan temuan baru lagi. Iya, ini siapa Mas gitu. Ya. Oke. Saya juga kemudian banyak yang menginfokan, karena temuan netizen itu banyak, beberapa waktu itu sudah ada. Jangan-jangan dia seseorang yang disebut-sebut adalah Hari Mulyono. Pertama kali kan disebut itu. Dulu kan disebut. Enggak. Hari Mulyono memang ada. Ada orangnya. Ada orangnya. Hari Mulyono pun ada pada foto wisuda yang disebut-sebut ada wisuda itu. Karena dia ada di baris kedua sebelah kiri, nomor 2 dari atas. Dia agak gemuk profilnya. Jadi beda dengan itu. Beda yang di pas foto ya? Beda. Bukan Hari Mulyono. Meskipun Hari Mulyono ini memang disinyalir, dia juga ikut membantu ketika ada di perkuliahan di Fakultas Kehutanan. Karena Hari Mulyono ini mahasiswa Fakultas Kehutanan juga. Dan dia lulus pada tahun 85 juga. Itu Hari Mulyono. Tapi bukan. Dan dia adalah mantan suaminya Idayati. Jadi Idayati adalah adiknya Jokowi yang sekarang menjadi istri dari Ketua MK Anwar Usman. Jadi sebenarnya ini circle-nya udah kelihatan. Tapi memang bukan Hari Mulyono yang dipakai. Jadi pas foto itu bukan Hari Mulyono. Bukan. Ada lagi yang nyebut jangan-jangan itu sepupunya yang lain. Oke, saya cari. Akhirnya muncullah satu nama. Inisialnya yaitu DBU. Singkatan dari Dumatno Budi Utomo. Siapa Dumatno? Saya langsung ingat. Kebetulan ini ada hubungannya tadi yang Pak Abraham cerita saya dulu mantan olahraga. Ada dulu seorang pemain Pelita Jaya bulu tangkis di Jakarta yang kemudian saya kaget waktu itu atau agak salut karena dia mendirikan GOR cukup besar di Solo. Ya, GOR-nya waktu itu kemudian dia resmikan GOR itu. Oleh waktu Mas Roy masih Menpora? Sesudahnya. Oh, sesudah. Sesudahnya. Ya, jadi dia dan GOR untuk ukuran Solo itu hebat. Mewah ya? Mewah. Karena apa? Dia merencanakan selain GOR, ya GOR bulu tangkis, ya gitu. Kemudian dia juga merencanakan membuat wisma atlet. Wah, hebat banget. Hambalang. Ya, mungkin nggak sebesar Hambalang. Tapi artinya kan, wah ini menarik ini dari sisi olahraga. Akhirnya saya sempat punya catatan tentang dia kan gitu. Dan ternyata apa itu ya Dumatno-nya? Sebenarnya saya cari. Di profiling langsung. Iya, saya profiling. Muncullah ternyata. Oh, ternyata Dumatno ini muncul foto-fotonya. Sebelum muncul foto-fotonya terus saya jadi tahu dia memang sepupunya Jokowi. Siapa nama panjangnya? Dumatno Budi Utomo. Sepupunya Jokowi. Ya. Dia pernah kuliah di STIS Solo. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Memang tidak di UGM, ya, tapi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solo. Saya kira ini teknik kalau perekayasa ya, supaya tidak nampak banget kalau sama-sama orang UGM kan gampang dipegangnya gitu. Jadi ini sama Hari Mulyono karena dia sama-sama UGM. Iya, jadi ini penyesatan gitu ya. Nah, yang menarik dia juga sebagai direktur utama PT Bara Toba Energy. Udah kelihatan lah circle-nya. Perusahaannya Pak Luhut ya? Iyalah, Toba Energy kan. Berarti kan, oh alah ini. Dia merangkap sebagai apa di Toba? Direktur utama. Jadi artinya dari situ saya semakin percaya diri. Adrenalin saya tuh. Saya cari foto-fotonya. Ada banyak sampelnya. Dan saya masukkan program Face
application tadi, ada kemudian kita pakai metode FAST juga. FAST itu Feature from Accelerated Segment Test. Kemudian ada AGAS itu Adaptive and Generic Accelerated Segment Test. Kemudian banyak lagi, karena ini perlu banyak kan, karena ini untuk memastikan kan, nggak hanya 1-2 parameter, tapi saya pakai sampai 7 parameter. Pembandingnya harus banyak. Kaget saya, terus terang Pak Samad. Kesimpulannya lebih dari 80% ini match dengan foto di ijazah. Saya berani pastikan foto di ijazah itu adalah miliknya Dumatno Budi Utomo. Sepupu Jokowi. Sepupunya Jokowi. Kok bisa dia? Saya kemudian cari juga. Ketemu juga akhirnya foto Jokowi dulu dengan Dumatno itu. Kok beda usianya? Memang ternyata beda. Mereka berdua itu terpaut usia sekitar 16 tahun. Siapa yang lebih tua? Ya Jokowi lebih tua. Okay. Ya Jokowi tahun 61, Dumatno ini lahir tahun 77. Oh, masih muda ya dia? 8 Juli 77. Dan bentuknya sekarang, wajahnya sekarang pun, kalau dilihat akhirnya orang juga bisa tahu akhirnya. Bibirnya tebel, telinganya diaplang, hidungnya juga sedikit mancung, pakai kacamata. Yang namanya pakai kacamata itu kan nggak bisa hilang, Pak Samad, ya kan? Jadi ini memang membuat saya, wah ini memang sebuah proses yang luar biasa ini benar-benar kayak mengingatkan kita pada ceritanya Bang Eros. Oke. Godfather. Ini Godfather. Wah, luar biasa nih. Raja kejahatan ya? Raja kejahatan. Oke. Jadi dia yang benar-benar orang yang kingmaker-nya. Ya ini kan wajahnya ini kan. Iya. Jadi inilah Godfather-nya. Oke, jadi Mas Roy bisa menyimpulkan bahwa foto yang ada di ijazah Jokowi itu adalah foto Dumatno Budi Utomo. Sepupunya Jokowi. Jadi bukan Jokowi. Dan sekarang orang ini masih hidup? Masih ada. Jadi artinya kalau mau dikejar, kejarlah orang ini. Jadi harusnya aparat penegak hukum kalau mau memeriksa keaslian ini, orang ini harus dipanggil. Karena sebenarnya ini sudah ya, Pak Samad lebih tahu lah. Ya. Bagaimanapun juga, seseorang yang dipakai fotonya untuk kemudian ditempelkan ke sebuah ijazah yang bukan namanya, dia setidak-tidaknya harusnya dia protes dong. Iya kan? Enggak. Kenapa dari dulu dia diam saja? Berarti dia turut menyetujui. Nah, itu kan. Dan itu kan pasalnya ada pasal pemalsuan dokumen. Bahkan kalau kemudian diingat, apakah kopi ijazah yang sama itu digunakan semenjak pencalonan Jokowi kan? Mulai dari wali kota Solo 2 kali, gubernur sekali, ya kan? Kemudian presiden 2 kali. Lah ini kan orang-orang yang memeriksa ini bisa kena semua. Jangan dulu Mas Roy. Jadi ketika dia mencalonkan diri dari wali kota Solo itu pakai ijazah ini yang palsu. Iyalah, Kong dia kan gelarnya kan S1. Waktu gubernur juga ya? Waktu gubernur juga, dia kan pakai insinyur semua. Presiden juga ya? Presiden juga, dia kan pakai insinyur semua kan. Jadi ini clear ya? Clear, kecuali dia tidak pakai gelar. Kan dia selalu, meskipun di awal kan ada yang cerita gelarnya insinyur atau dokter Andes gitu kan. Kan sempat ada foto yang beredar dia dokter Andes. Kalau itu, nggak, saya objektif nih. Bukan berarti saya membantu Pak Jokowi. Itu belum tentu tuh kesalahannya Jokowi. Kalau itu, karena itu kan foto spekulan. Spekulan tuh dulu kan banyak fotografer yang suka motret terus ketika dia peresmian terus menjual. Nah itu kan kadang-kadang ngawur tulisnya ya. Iya, saya pun kan dulu kan kadang-kadang ditulis Insinyur Roy Suryo gitu. Saya bilang ini salah loh ini. Kita dulu alami tuh waktu kita di wisuda banyak tuh kan foto-foto. Lah iya, itu kan kadang-kadang namanya salah. Ya itu, jadi kan dia waktu itu yang foto heboh itu kan ketika dia datang di pabrik Sritex yang sekarang lagi kemarin rame itu bersama pemilik Sritex dulu Pak almarhum Pak Lukminto. Nah itu ditulis di situ Dr. Andes Joko Widodo. Kalau saya terus terang aja saya nggak pernah mempersoalkan itu karena itu mungkin bukan kesalahan Jokowi gitu. Ini objektif aja. Kalau saya A saya katakan A, B saya katakan B. Gitu. Nah tapi kalau dia pakai gelar insinyur terus itu, makanya perlu dipertanyakan insinyurnya dari mana? Kalau insinyurnya adalah dari ijazah yang ternyata itu disebar oleh kader PSI tadi, dan itu sudah saya pastikan kalau itu palsu, nah ini perlu di track back semua nanti segala. Jadi jangan sampai si Godfather ini Don Corleone ini itu kemudian dia bisa merekayasa dan tidak ketahuan dan dibiarkan. Ini nggak boleh dibiarkan loh Pak Sam. Karena ini tindak pidana Mas Roy. Iya, kan banyak. Saya juga dibilangin orang-orang banyak para penisepuh gitu ya. Sudahlah Mas, nggak usah dia, kan sekarang dia sudah turun, mikul dulu pendem jeruk,
sing waras ngalah. Saya bilang nggak bisa gitu. Kalau sing waras ngalah, ya, sing edan sing kuasa. Artinya kalau yang waras itu mengalah, orang gila yang berkuasa. Yang waras harus teriak, yang waras harus speak up. Iya betul. Seperti hari ini kita lakukan. Hari ini. Jadi nggak boleh. Jadi makanya saya salut kepada teman-teman yang masih sekarang berteriak ya, Dr. Tifa misalnya, ya, Resmond misalnya. Iya, makanya ini harus tetap terus karena ya saya harapkan teman-teman nanti juga akan teriak pada kasus sebelumnya. Dan itu pun akan kita bongkar juga. Fufafa misalnya. Fufafa tuh ijazahnya lucu juga nanti. Palsu juga ya? Palsu juga nanti. Itu nanti kita jelasin lagi. Nanti ada tahapnya karena biar ini satu persatu. Tapi intinya gini, Pak. Jadi ini kan kalau dulu saya juga sempat bawa dulu juga di sini gitu ya, Pak. Ini kan mirip-mirip dengan cerita itu kalau dalam pewayangan. Namanya Petruk Jadi Ratu. Petruk Jadi Ratu itu, ini gambar ini kan awalnya kan Petruk biasa. Nah, ini Petruk biasa. Ya. Petruk ini kan warga biasa. Kemudian tiba-tiba dia menemukan sebuah jimat. Kalimosodo. Itu artinya kalimat syahadat. Nah, kemudian setelah dia jimat Kalimosodo, dia tidak berhak sebenarnya, karena itu yang berhak memakai adalah raja. Dia pakai itu. Jimat Kalimosodo. Akhirnya dia berubah menjadi Petruk, Raja Petruk. Nah, kalau Raja Petruk bentuknya gini. Mungkin wayangnya nggak mau keluar, malu dia. Nah ini kemudian kan yang kita kenal sebagai penguasa yang zolim. Prabu Kantong Bolong. Di kantong kirinya ada 8.000 triliun, di kantong kanannya ada 11.000 triliun ya. Dikatakan jadi ini kan kemudian kan membuat keonaran, membuat kekacauan. Ya sama. Akhirnya bawa ijazah palsu yang kemudian dia pakai itulah yang kemudian itu sebenarnya tidak berhak, itu membuat keonaran. Cerita dalam kisah pewayangan Petruk Jadi Ratu itu benar-benar identik sekarang dengan kisah ijazah palsu ini. Gitu. Berarti kalau begitu Mas Roy sebenarnya intinya bahwa ini kan tadi Mas Roy bilang 99,9% ijazah Pak Jokowi yang ada itu palsu ya. Palsu, yang diedarkan oleh kader PSI tadi. Yang diedarkan oleh kader PSI kan. Fotonya bahkan itu menggunakan foto Dumatno Budi Utomo. Jadi ijazahnya palsu, semua palsu ya. Kebenarannya. Dan juga kalau kita lihat apa yang ditemukan oleh Bang Resmond, itu kan dia meneliti skripsinya ya. Betul. Skripsinya palsu ya. Dan Resmond juga terakhir, terima kasih, kita saling memperkuat. Resmond juga sama, dia menggunakan metode, dia nggak menggunakan metode ELA, dia pakai face comparison juga. Itu memastikan juga foto itu adalah Dumatno juga. Jadi sama. Jadi berarti temuan Resmond itu sama dan temuannya Mas Roy ya? Sama persis. Bahwa foto itu adalah foto sepupunya Jokowi. Betul, yang namanya Dumatno Budi Utomo. Jadi berarti ada dua yang palsu Mas Roy? Iya. Satu skripsi, satu ijazah. Berarti ini harus dibawa ke meja hukum ya? Harus. Karena bagaimanapun juga itu digunakan sebagai dia ketika dia mendaftar, ketika menjadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. Karena kan yang selama ini dipersoalkan teman-teman di pengadilan Bang Egy itu kan ijazah ya, ijazah palsu. Tapi ini Resmond selain ijazah, dia juga temu skripsinya palsu ya? Iya, dan itu saya dukung penuh itu. Karena dulu saya juga sudah statement soal itu. Jadi sebenarnya dari dulu Mas Roy ini sudah pernah mau meneliti juga tentang skripsinya? Sudah, ada buktinya di Twitter saya. Tahun 2020. Hanya waktu itu kemudian saya malah dipersoalkan. Ditangkap Mas Roy. Sama kayak Bambang Tri. Dikriminalisasi. Hanya memang saya lebih beruntung dari Bambang Tri. Bambang Tri lebih lama masuknya. Dan dulu Mas Roy, apa yang menyebabkan Mas Roy dulu itu tiba-tiba berpikiran saya harus periksa nih skripsinya? Kan pada saat itu yang dipersoalkan oleh ijazahnya tuh. Karena gini, karena skripsinya ditunjukkan oleh Sigit Sunarta, dekan Fakultas Kehutanan waktu itu. Dan dari itu ini karena kebiasaan, Pak. Kita kan kebiasaan meneliti barang asli atau palsu gitu. Begitu saya lihat, palsu ini saya lihat dulu. Dan itu sebenarnya kalau kita diskusi, sering itu saya ceritakan itu. Dan waktu itu saya tuliskan dalam Twitter bahwa skripsi itu dibuat dengan huruf Times Roman, Times News Roman, yang belum ada. Kenapa gitu? Saya pun ingat betul. Ini lagi-lagi ini pengalaman pribadi. Saya menulis skripsi itu tahun 90 dan kemudian saya lulus 91 setelah KKN. Waktu itu kebetulan karena saya kerja di salah satu toko komputer awal di Jogja, saya boleh pakai mesin cetak itu, printer laser. Mewah banget itu. Mewah zaman dulu tuh. Kalau kita ngeprint
satu lembar saja itu mungkin kalau dihargain sekarang ya sekitar 5 sampai 10 ribu gitu dulu gitu. Laser ya gitu. Nah, itu pun sempat saya gunakan tuh nyetak isinya. Jadi bukan hanya judulnya, judul dan isinya nggak boleh saya pakai Times Roman. Karena huruf Times Roman itu, Pak Samad, itu hurufnya proporsional. Bedanya proporsional dan non proporsional. Kalau proporsional tuh huruf I dan huruf M itu lebarnya beda. M itu kakinya 3. Ya kan M. Kalau I 1. Otomatis I itu lebih sempit daripada M. Jadi dalam satu baris, kalau banyak I-nya otomatis itu karakternya akan lebih banyak. Tapi kalau M mungkin hanya 1, 2, 3, M gitu. Nah, tapi kalau huruf yang non proporsional, sebagaimana biasa pada mesin ketik, pada mesin cetak biasa, dot matrix, misalnya adalah LX800, Epson waktu itu hurufnya namanya sans serif atau kurir. Nah, kalau kurir itu kemudian sama. O sama I lebarnya sama, T sama P lebarnya. Jadi semua itu sama. Jadi bisa dihitung. Dulu skripsi kita itu harus disampaikan berapa karakter. Dalam satu halaman maksimal sekian karakter. Ada dulu aturan itu. Dan itulah yang kemudian saya pakai. Ini meskipun saya nyetaknya pakai laser waktu itu tetap pakai huruf kurir. Tapi bisa dibuktikan bahwa ternyata akhirnya sekarang ketika saya melihat ada Times News Roman digunakan sebagai sebuah skripsi pada tahun 85, saya langsung bilang ini palsu, nggak bisa. Apalagi percetakan yang ada di Jogja waktu itu namanya Perdana, bukan Prima loh ya. Kalau Prima salah tuh dekan itu. Itu adalah tidak memiliki mesin. Jadi waktu itu kan mesin cetaknya adalah cetak tinggi, diputar, ada stensil, ada litograf gitu. Yang kemudian ada dan mesin cetak yang gede-gede itu ada yang namanya typesetter kalau di percetakan besar, ada di ASCO, ada di Hidayat Offset, ada di Hanindita, ada di Lukman Offset. Itu pun semua menggunakan typesetter. Itu tuh juga mahal banget kalau orang mau bikin. Itu kan harus pakai film dulu. Jadi jadi kayak orang mau bikin undangan gitu. Itu hurufnya ditata, itu per lembarnya harganya mahal gitu. Dan ya kita tidak mengecilkan arti ya, tapi artinya seorang mahasiswa pasti berpikir 1000 kali lah gitu. Kalau mau mencetak semuanya itu dengan huruf Times Roman pada tahun 85. Jadi disitulah awal mulai bisa terbongkar ini semua ya. Ketika kita coba meneliti skripsinya ya. Betul. Kira-kira gitu maksudnya. Dan ketika kemudian respon kemudian melakukan itu, wah saya salut dan saya terharu. Wah inilah dia melakukan, luar biasa ya. Iya dia berhasil menembus UGM ya. Ada juga teman-teman yang bilang, Mas kenapa nggak diklaim itu hasil? Nggak usah. Ini namanya peneliti fair. Iya, kita, ya kan, meskipun itu dulu kita yang membuka jalannya, ya, tapi ketika ada yang menemukan, oke, toh akhirnya apa? Respon juga setuju dengan hasil penelitian saya soal ELA tadi. Iya. Jadi ELA itu error level analysis. Saya dulu yang ngeluarin itu, kemudian dia mempertajam lagi, gitu. Jadi kan bagus. Memang inilah harusnya para peneliti ya begitu, gitu loh. Jadi saling dukung. Saling menguatkan. Ya kalau benar katakan benar, kalau tidak katakan tidak. Jangan satu bilang benar, satu bilang enggak. Ya, atau nggak objektif. Karena yang namanya pengetahuan, tetap ini harus saya tandaskan, Pak Sama. Pengetahuan atau ilmu itu tidak bisa bohong. Iya, salah bisa. Salah itu bisa. Jadi misalnya ilmuwan bisa salah tapi tidak boleh bohong. Iya, ilmuwan bisa salah, tidak boleh bohong, tapi juga yang namanya teknologi, apalagi didukung dengan AI, itu tidak bisa bohong. Jadi ini menarik ketika ada kader PSI yang lain. Kemarin kan wah saya ketawa betul tuh ketika dia tanya pada Grok. Ya Grok itu salah satu fasilitas di Twitter, di X. Dia tanya tapi jawabannya malah menyudutkan dia terus marah-marah gitu. Wah, langsung dirujak sama. Apa yang dia tanya? Dia tanya tentang bagaimana kondisi pemerintahan 10 tahun yang lalu. Wah, Grok bilang intinya apa? Tidak baik-baik saja gitu. Karena dia kecewa. Iya, wah dia marah-marah. Ini AI itu udah ketularan kadrun gitu. Jadi dialah yang pertama mengeluarkan ini ijazahnya Jokowi. Yang postingnya? Iya, posting itu. Jadi artinya orang-orang partai sebar ijazah inilah yang kemudian nyebarkan itu, dan itulah yang membuat kita makin tertantang kan gitu. Jadi asik ini. Oke, berarti kalau begitu ini clear ya Mas Roy bahwa seharusnya ini kan sudah banyak kelompok-kelompok masyarakat nih yang melaporkan kemarin kalau nggak salah dia melaporkan ke Bareskrim.
Bang Egy, Bang Rizal Fadila, sahabat kita juga. Itu dan dilaporkannya? Dilaporkan itu kemarin dengan beberapa novum. Dan ada juga yang menarik. Beberapa hari setelah kita diskusi ini, itu kan kami akan bersama-sama ke UGM. Ya, tanggal 15 April. Jadi berarti tanggal 15-16 April? Ya, 16 April ke Solo. Ke Solo. 15 kita ke Jogja. Ke UGM-nya? Ke UGM. Untuk mempersoalkan ya, ijazah. 16 mungkin saya tidak ikut ke Solo, karena mohon maaf saya memang sudah ada agenda ke luar kota yang lain. Tapi insya Allah 15-nya saya pasti ke UGM. Ke UGM ya, untuk mengklarifikasi semuanya. Ya, jadi disitulah kita berharap betul. Ya. Bu Rektor ya, Profesor Ova Amelia. Ya, saya sebenarnya pribadi sangat kenal dengan beliau. Beliau orang yang lurus, beliau orang yang baik, dan statementnya kemarin itu kan sebenarnya kan hanya menguatkan dari apa yang ada pada dekan. Dekannya bilang tuh ya, nah makanya rektor kan bilang ya saya meyakini statement itu adalah, nah artinya kalau memang sudah ditemukan fakta-fakta berdasarkan ilmu pengetahuan, ya lebih baik katakanlah apa adanya. Ya, karena ini kan yang disampaikan Bang Rismond, disampaikan oleh Mas Roy, inilah fakta-fakta berdasarkan hasil analisis ya. Betul, analisis teknologi. Teknologi tidak pernah berpihak. Ya, nyatanya seperti AI Grok itu tadi ya kan, dia apa adanya. Iya, dia tanya nggak berpihak ya. Iya, sama seperti ini hasil analisis yang kita pakai. Kalau kemudian kita gunakan untuk meneliti foto, dan itu ada pada YouTube-nya Rismond ya gitu. Dia tidak hanya meneliti fotonya Pak Jokowi dibandingkan dengan ini ya, dengan Dumatno ini, dia juga ambil sampelnya fotonya Pak Prabowo gitu, Anies gitu ya. Ya masa kecil masalahnya, dan saya pun juga melakukan hal yang sama gitu ya, gitu, karena dia punya videonya dia tampilkan, kalau saya dalam bentuk tulisan. Itu semuanya kalau yang memang kecilnya orang itu, kecilnya Mas Anies, ya gedenya juga Pak Anies Baswedan. Masa kecilnya Prabowo ya gedenya jadi Pak Presiden Prabowo gitu. Masa kecilnya Jokowi juga ada, yang benar-benar dia juga ada gitu, yang fotonya nggak pakai kacamata, yang ininya tirus ya, yang kemudian telinganya cupang ya, tidak daplang gitu. Ada, tapi bukan, sekali lagi, bukan foto kecilnya si Dumatno yang digunakan untuk ijazah. Jadi ini benar-benar berbeda orangnya gitu. Dan kalau ini berbeda, maka ini saya bukan ahli saya, tapi mungkin Pak Sama dan teman-teman ahli hukum ya, pasti harus ada konsekuensinya dong. Orang yang kemudian fotonya digunakan untuk kemudian ditempelkan sebagai ijazah, dan ijazah itu akhirnya menjadi atau dikeluarkan konon dari Universitas Gadjah Mada, ya, dan kemudian ijazah itu yang membawa seorang Jokowi bisa menjadi presiden selama 2 periode. Ya kan, ini kan masa tidak kemudian kita tutup mata? Nggak boleh, nggak boleh. Jadi artinya kan ketika kemudian orang teriak-teriak di jalan seperti yang dulu sering kita teriakkan, ya kita harus kali-kali ini harus teriakkan lagi nih. Nah, adili dong gitu. Nggak boleh lolos dari hukum. Nggak boleh lolos. Sekarang mungkin yang diadili apa? Pemalsuan ijazahnya. Gitu. Kalau OSIS RP kemarin katakanlah ada korupsi, mungkin kalau korupsinya mana gitu. Oke, yang jelas ini sekarang udah. Ini jelas ya? Ini jelas ini. Dan Mas Roy siap jadi saksi ahli ya? Sangat siap. Dan siap untuk bertanggungjawabkan semua hasil analisis ini. Karena ini ilmiah, dan insya Allah saya memang selalu mengatakan 99,9%, karena manusia itu tidak bisa sempurna sesempurna Allah ya. Gitu. Tapi kan kita punya analisis. Mas Roy, apa yang kita petik dari peristiwa ini, bahwa ada seorang kepala negara yang melakukan kebohongan? Ini apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Tidak mungkin keledai itu terjatuh untuk terantuk untuk kedua kalinya. Ya kan? Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Artinya apa? Tidak mengatakan. Ya ini harus jadikan pelajaran penting bagi kita. Bagi negara kita ya? Bagi negara kita, untuk kemudian jangan dibiarkan. Kenapa saya bilang tidak boleh kita terantuk kedua kalinya? Jangan-jangan yang sekarang lagi menjabat, itu juga melakukan hal yang sama. Iya kan? Karena kan ada pepatah juga dalam bahasa daerah. Kacang mongso ninggal no lanjaran. Buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nanti pada
periode berikutnya, episode berikutnya, akan kita bongkar. Bahwa yang namanya disebut sebagai ijazah dari University of Bradford itu, yang katanya dari London itu, akan kita bongkar. Akan kita bongkar. Termasuk yang katanya dia dulu pernah disebut, meskipun sudah diralat, dia ambil S2 di UTS, University Technology of Sydney, yang ternyata University Technology of Sydney itu dia hanya ikut matrikulasi, namanya INSERS, hanya 6 bulan, itu pun tidak lulus. Akhirnya dari Kementerian Dikti itu keluar surat keterangan bahwa yang ada di UTS itu setara dengan SMK. Ini kan konyol banget. Padahal pernah itu ditulis dalam sejarahnya dia, yang saya masih jabat itu, dalam situs pemerintahan Kota Solo, S1, S2. Ini kan konyol banget gitu. Jadi artinya yang ini tetap harus dikejar, tapi yang itu juga harus tetap dikejar, karena dia masih jabat. Makanya kan selalu dalam setiap tulisan, Pak Saman, saya selalu tulis, tagar adili Jokowi, tagar makzulkan Fufafa. Karena dia masih menjabat, harus dimakzulkan. Karena ini menjadi pelajaran bagi bangsa kita, bagi negara kita, bahwa tidak ada orang yang kebal hukum ya. Ya, jangan sampai seperti ini lagi. Jangan seperti Don Corleone ini. Dia sudah tidak berkuasa, tapi dia masih menguasai. Oleh karena itu kita harus hentikan lewat jalur hukum. Betul. Kita hentikan kekuasaannya lewat mempersoalkan dia secara hukum. Iya. Kira-kira gitu, Mas Roy. Harus begitu. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Mas Roy ini. Mudah-mudahan mencerahkan kita ya, mengedukasi kita sekaligus menuntun kita, Mas Roy, untuk melihat sebuah kebenaran. Bahwa selama ini ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang disembunyikan. Dan alhamdulillah terbongkar dengan teknologi. Dan alhamdulillah inilah saatnya kita bongkar untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.